outlet ini aneh angkanya. Bentar, itu di total bisa sampai berapa? 400 juta. Lumayan. Terus. Itu mungkin inilah salah satu tamparan terbesar dalam kehidupanku berbisnis ya. Gila, orang yang ku percaya ngambil uang sebanyak itu dan aku nggak tahu. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Kembali lagi bersama saya Nadia Soekarno di podcast DSC Talks. Ini merupakan podcast yang ketiga di mana menghadirkan bintang tamu yang spesial, mentor nasional DSC ke-11 juga, ada Mbak Helga Angelina selaku co-founder dari Burgreens dan Green Butcher. Selamat siang Mbak Helga. Siang Nadia. Apa kabar? Halo. Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarmu? Baik juga Mbak. Mbak Helga, kalau yang aku baca nih ya, Mbak Helga kan lulusan sempat studi exchange juga di Amerika tahun 2011, terus lulus Bachelor of Communication di Belanda. Betul. Terus ini juga predikatnya cum laude. Kepake nggak sih ilmunya selama bikin Burgreens ini? Kepake banget sih, kepake banget karena communication kan seni yang bisa dipakai untuk berkomunikasi ke tim, berkomunikasi ke customer, berkomunikasi ke banyak pihak lah ya, government dan lain-lain. Jadi menurut aku communication seni yang akan kepake dalam industri apapun sih. Oke. Ini kita ngomongin soal Burgreens sih Mbak. Ini saya nggak peres ya, tapi tuh saya hampir seminggu tuh 3 kali itu mesen Burgreens. Wah, iya, kayak soalnya saya suka banget. Saya awalnya nggak tahu kalau itu makanan sehat, diajak sama teman saya. Jadi dari tahun 2016 kalau nggak salah, pas saya baru lulus tuh. Terus saya suka beli yang itu, yang burger, yang mushroom. Terus saya juga suka yang vegan, rendang. Terus apa lagi? Oh, saya tuh selalu rutin beli yang itu, yang burger sama yang hotdognya aja. Jadi suka saya pakai slice sendiri di rumah. Oh gitu. Gitu. Coba Mbak Helga bisa ceritain nggak awal mula kok bisa tercetus ide bikin Burgreens tuh dari keinginan pribadi Mbak Helga atau suami? Oke. Awalnya sebenarnya ide bareng gara-gara kita berdua sama-sama praktisi hidup sehat, sama-sama vegetarian juga. Jadi kalau aku tuh sebenarnya udah vegetarian dari aku umur 14 tahun. Itu kenapa Mbak? Karena aku ada beberapa isu kesehatan kronis yang kalau menurut dokter tuh nggak bisa sembuh. Karena kan kalau kronis tuh kayak kambuhan, jadi kita harus manage aja supaya nggak kambuh. Nah, terus udah gitu dikasih obat pun tidak menyelesaikan masalah kronis kan. Nah, habis itu aku tuh baca-baca buku tentang penyembuhan alami melalui nutrisi. Terus ada beberapa buku yang merekomendasikan pola makan nabati alami, jadi vegetarian tapi yang sehat gitu ya. Terus ya udah, jadi aku berbasis buku, baca buku, nekat tuh melawan instruksi dari mamaku yang adalah seorang dokter. Nah itu soalnya kalau kata dokter kan makanan tuh paling cuma ngaruh seberapa persen sih, sekian persen aja kan. Jadi yang lebih ngaruh tuh obat-obatan katanya. Itu dokter yang mungkin ilmunya belum di-refresh dengan jurnal ilmiah baru menurutku. Karena kalau jurnal ilmiah terbaru berapa tahun terakhir nih, mungkin 4 tahun terakhir lah ya terutama, udah dibahas banget di konferensi-konferensi bahwa pola makan dan pola hidup itu berpengaruh ke 80% dari kesehatan individu manusia. Tapi itu baru 4 tahun terakhir. Sebenarnya jurnalnya udah banyak lama, tapi baru banyak dokter yang meng-embrace lifestyle medicine tuh baru 4 tahun terakhir lah. Terus dari umur 14 tahun itu vegan apa vegetarian? Vegetarian. Jadi aku vegetarian dulu selama 2 tahun pertama tuh aku pokoknya isu kesehatanku yang tadi parah banget itu tuh ada yang sebagian besar sembuh, satu jadi jauh lebih ringan. Jadi asma sama sinusitisku sembuh, terus eksimku tuh jadi jauh lebih ringan dibandingin dulu. Kalau dulu tuh aku nggak bisa pakai celana panjang karena kayak ya eksimku parah banget lah gitu. Nah 2 tahun membaik, aku jadi passionate banget karena aku langsung ngerasain efek dari mengganti pola makan ke kesehatan yang tadinya bahkan mamaku sendiri bilang itu penyakit yang gak bisa sembuh. Ternyata begitu aku mengganti pola makan dan pola hidup bisa sembuh total, gak kambuh lagi gitu. Sampai sekarang juga gak kambuh lagi? Asma sama sinusitis itu gak hilang total. Kalau yang alergi, eksim gitu-gitu masih suka sesekali? Jarang banget. Itu kalau kayak aku misalnya harus sangat stres dan sangat capek dan makan makanan yang sangat gak bener untuk bisa kambuh. Kalau dulu tuh aku ya hidup dengan eksim lah dari kecil. Gitu. Tapi udah jauh lebih mendingan ya pas udah menerapkan pola hidup sehat itu. Jauh banget, dan jauh banget lah, itu udah gak comparable lagi lah, jauh banget. Nah tapi memang aku itu vegan barengan sama suamiku. Jadi awalnya gara-gara sekitar tahun 2000 berapa ya, kayak 2008an lah. Itu kita tuh
kan kita sama-sama pecinta lingkungan. Ini pas kuliah di Belanda. Pas kuliah di Belanda. Jadi salah satu date kita adalah nonton environmental documentary. Oh iya. Iya emang itu hobi yang aneh ya. Banget. Jadi kita nonton film dokumenter tentang lingkungan, terus nemu banyak banget film lingkungan yang bilang bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mereverse climate change adalah dengan mengganti pola makan ke berbasis nabati, entah 100% atau sebagian besar. Emang kenapa gitu? Boleh dijelaskan nggak Mbak Elga? Boleh. Jadi cara memproduksi animal protein itu adalah cara memproduksi makanan yang sangat mahal dan tidak efisien dalam hal resources bumi dan dari segi polusi. Jadi bayangin ya, 70% resources agrikultur dipakai untuk animal agriculture atau peternakan hewan. Tapi peternakan hewan hanya memberikan makanan atau kalori 17% ke populasi manusia. Dia ambil 70% resource, tapi jadinya cuma 17%. Kalau 70% resources ini mulai dari lahan, air, soy, jadi kayak kedelai, jagung dan makanan-makanan lain yang diberikan ke hewan sekarang, kita berikan ke manusia, kita bisa memberikan makan 4 miliar penduduk tambahan. Artinya nanti tahun 2040, 2050 saat kita punya 11 miliar penduduk di bumi, kita bahkan surplus makanan. Kita nggak punya food security issue kalau semua lahan itu dan resources itu dikonversi untuk makanan berbasis nabati. Kalau permasalahan kan sekarang masih banyak, masih belum orang-orang yang menerapkan kayak Mbak Helga. Betul, tapi ini berubah kok. Maksudnya sekarang tuh aku udah ikutan konferensi banyak ya, maksudnya tentang lingkungan, food security dan lain-lain. Sekarang udah jadi hot topic banget bahwa challenge untuk kita praktisi di F&B adalah gimana caranya nanti kita membuat daging itu dari tumbuhan yang tekstur, rasa semuanya sama kayak daging yang kebanyakan orang makan, tapi nanti dari tumbuhan. Jadi kita ambil, kan animal itu kan middleman untuk menjadi daging. Nanti animalnya ini hilang, jadi langsung dari sumber nabati menjadi daging ke manusia. Gitu. Jadi memang udah lumayan banyak kok topik-topik tentang itu. Tapi kan sejauh ini yang daging itu diganti jadi mushroom kalau di Burger sendiri. Kalau di Burgerins kita macam-macam. Jadi ada mushroom, ada soy protein, ada tahu. Ada yang bayam juga tuh yang spinach itu kan? Ada. Jadi kalau bayam tuh pasti aku campur sama kacang-kacangan sama chickpea. Iya. Jadi memang proteinnya tuh kita ganti dengan kacang-kacangan yang diolah supaya mirip daging teksturnya. Oke. Gitu. Nih aku mau nanya, soalnya kan aku juga punya trigger sendiri Mbak. Ada alergi, alergi kacang. Jadi nggak bisa sepenuhnya vegan atau vegetarian dong. Tapi kacangnya apa? Nuts atau beans? Nah itu nggak tahu. Pokoknya waktu itu pernah tes alergi. Kan sekarang kalau tes alergi tuh ada yang baru kan teknologinya yang pakai gelombang. Nah itu nggak dikasih tahu kacangnya tuh kacang apa. Oke. Jarang banget aku lihat orang yang alerginya semua jenis kacang. Jarang banget. Itu kalau misalnya sampai ada orang yang alerginya sebanyak itu, pasti kesehatan pencernaan kacau. Nah jadi mungkin perlu dicek Mbak, kacangnya tuh kacang nuts atau kacang legumes. Biasanya kalau orang di Indonesia bilang kacang tuh maksudnya nuts, kacang-kacangan ya, kacang tanah, walaupun kacang tanah masuknya legume, kacang almond dan lain-lain. Tapi kalau pengganti protein itu bukan kacang itu maksudku. Kacang-kacangannya itu yang polong-polongan, legumes. Jadi kayak kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai dan lain-lain. Gitu. Jadi dua family berbeda itu. Biasanya kalau alergi nuts nggak alergi legumes. Kalau alergi legumes jarang banget yang alergi nuts juga. Kalau sampai dua-duanya iya, berarti kesehatan pencernaannya harus diperhatiin. Karena kalau kita tuh hanya bisa alergi sebanyak itu kalau kesehatan pencernaan kita kurang baik. Gitu. Nah terus dari ide waktu pacaran tuh sering nonton dokumenter itu, baru tercetuslah ide bikin Burgerins waktu di Belanda. Betul. Tapi ngerangkum konsepnya waktu di Belanda apa pas balik ke Indonesia? Di Belanda sebenarnya. Maksudnya konsep dalam arti kayak nama brand, terus makanan pertamanya, menu pertama kita tuh kita tes waktu kita di Belanda. Menu pertama itu apa sih? Menu pertamanya mini trio. Mushroom burger yang kamu udah pernah coba. Mini trio belum pernah nyoba. Mini trio tuh yang 3 burger dengan 3 patty berbeda. Terus udah gitu ada burger steak. Ya itu enak. Tapi sering out of stock, sebel. Maaf. Iya itu emang kayak kita working on that. Terus burger steak sama apa ya waktu itu ada 3 jenis smoothie kita lah sekarang yang sekarang masih ada di Burgerins. Jadi awalnya kita ngetesnya di sana itu dulu. Karena kan aku sama Max kan udah punya pekerjaan tetap waktu di Belanda. Jadi buat kita pindah ke Indonesia balik, maksudnya dan melepas segala kenyamanan yang kita punya di sana tuh butuh persiapan mental juga gitu kan, bahwa kita harus melepas sesuatu yang udah pasti
menjalankan sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Jadi kalian udah kerja waktu di sana? Udah kerja. Bukan pas lagi kuliah aja? Enggak, udah kerja. Kita udah kerja di sana. Aku kerja di digital marketing agency, Max kerja di tech company gitu. Pasti kan balik ke Indonesia, melepaskan itu semua kenyamanan, kan ada beberapa pertimbangan tuh. Pertimbangannya apa kok sampai bener-bener mau rela ke Indonesia terus bikin bisnis yang sebenarnya belum tahu nih ke depannya bakal sukses apa enggak. Apalagi orang-orang tuh dulu masih awam banget dengan menjalani hidup sehat. Betul banget. 7 tahun lalu sih kacau lah. Ya, kalau sekarang mungkin udah banyak orang ya. Udah banyak orang. Dulu gimana tuh? Kita mungkin waktu itu reasonnya yang paling kuat sih adalah kan memang kita berdua udah punya passion terhadap pola makan nabati, terus lingkungan kesehatan udah passion yang udah kayak hobi lah gitu. Jadi kita berpikir gimana caranya kita bisa membuat melakukan sesuatu yang align sama passion kita dan juga punya dampak positif ke lingkungan dari konsumen, supplier dan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi waktu itu pertimbangan terbesar itu sih, karena aku sama Max kerja di company di mana maksudnya kita bisa dibilang bahwa hidup kita udah nyaman banget lah ya waktu itu. Tapi kok rasanya pulang dari kantor tuh ada rasa yang agak kosong gitu loh, kurang fulfilled lah intinya. Jadi kita berdua ngerasa gue kerja keras banget kayak cuma nyari uang doang, tapi kok kayaknya kurang ada meaning di apa yang kita kerjakan saat itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya trigger terbesar yang membuat kita akhirnya udahlah kita ambil resikonya aja deh. Toh kita juga masih muda, belum berkeluarga dan lain-lain. Kalau sampai bisnisnya nggak jalan, pasti ada cara kita bisa bangkit lagi gitu. Tantangan waktu awal-awal apa sih Mbak Helga? Waktu pertama kali buka cabang di sini di Rempoa ya yang pertama? Di Rempoa, di rumah, kalau kamu tahu Rempoa itu kan bahkan rumah temanku di perumahan gitu. Oh iya. Maksudnya bukan di jalan utama gitu ya. Challenge-nya waktu itu sebenarnya market education ya. Karena banyak customer, kita sih bersyukur banget karena kita waktu baru buka tuh banyak teman-teman influencer yang makan suka dan mereka yang membantu melakukan marketing sendiri secara organik gitu loh. Jadi kita lumayan dapet buzz lah gitu waktu buka Bergreens. Tapi challenge-nya juga mengedukasi masyarakat dan customer. Kenapa mereka selalu nanya, kok harga makanan sehat berbasis nabati yang mereka pikir sayur-sayuran doang, kok harganya sama kayak mereka makan yang produk hewani gitu. Terus kok makanan sehat lebih mahal? Kenapa harus organik? Dan lain-lain gitu. Jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan terhadap produk, terhadap nutrisi dan lain-lain. Cuma akhirnya kita ngerasa oh memang challenge-nya kita perlu educate gitu. Jadi waktu itu tuh kita bikin event-event komunitas hampir tiap minggu lah, gratis gitu untuk mengajak teman-teman belajar tentang nutrisi. Terus udah gitu tentang keberlanjutan lingkungan, pola hidup ramah lingkungan, zero waste lifestyle dan lain-lain. Itu event semua orang bisa datang secara gratis. Bisa gratis. Kecuali kalau kita undang speaker yang maksudnya memang sudah expert dan dia juga ingin ada arrangement pembayaran. Kadang-kadang kita juga pakai tiket tapi kecil lah harganya. Itu butuh waktu berapa lama biar orang tuh ngerti? Waduh lama banget. 2013 ya? 2013 akhir. Sampai kayaknya mungkin 3 tahun pertama lah. Aku bilang yang paling challenging market education 3 tahun pertama. Berarti konsumen juga masih jarang dong ya datang ke sana? Konsumen pemasukan tuh masih. Iya, jadi weekend tuh masih rame. Weekend rame banget. Karena tempat kita kan dulu emang enak banget buat nongkrong outdoor, terus ada pohon kamboja gitu-gitu kan. Cuma weekday challenging karena orang-orang jarang lah yang di sekitar situ tinggalnya gitu. Jadi awal-awal memang kita juga dapat konsisten cash flow customer itu nggak yang berat banget tapi lumayan challenging lah. Terus selain itu tantangannya apa lagi Mbak Helga? Tantangannya kalau saya ya mau bikin bisnis sama pasangan tuh kayaknya enggak deh. Karena takut cekcok lagi ribut dibawa tuh. Jadi gak profesional. Kalau Mbak Helga mungkin dulu ada cerita tuh sempat berantem atau ribut soal apa hal kecil terkait Bergreens. Iya. Partnership pastilah di semua bisnis pasti ada masalah tentang partnership ya. Aku sudah melalui walaupun bukan sama suamiku. Jadi kalau sama suami memang 2 tahun pertama mungkin kita fase adaptasi lah bekerja bersama dengan pasangan memang gak gampang. Itu bisa sukses banget atau bisa gagal banget. Gagalnya entah di bisnis atau di relasinya. Jadi memang ada risiko lah di situ aku bilang. Cuma kalau misalnya visinya sama, misinya sama, terus perbedaannya tuh hanya di technical level, lebih kayak cara kerja, cara komunikasi dan lain-lain. Itu pasti kita bisa compromise. Pasti kita bisa nemuin jalan tengah yang bekerja untuk kedua pihak. Dan itu sih yang aku lakukan sama suamiku. Jadi kalau kita tuh misinya sama, visinya sama, interestnya sama, skill set kita completely different. Dia bagus banget di kitchen dan innovation. Aku sama sekali nggak bisa masak. Jadi aku ngurusin bisnis side doang. Jadi urusan dapur aku nggak banyak cincong deh.
Urusan bisnis dia juga nggak banyak ngurusin. Jadi kita ada pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas itu udah jelas dari awal atau enggak? Itu pas tengah-tengah. Setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun itu masih campur-campur kan. Memang banyak isu lah, banyak perbedaan pendapat, banyak banget lah argumen dan segala macam. Dan setelah itu kita akhirnya bilang, oke, kayaknya nih kita harus pisahin yang jelas nih pembagian tugasnya. Terus kita kompromis lah cara komunikasi seperti apa yang sama-sama diterima dua pihak, cara bekerja seperti apa. Plus aku sendiri tahun ketiga Bergreens tuh udah manage company-nya lebih profesional, dalam arti status kita pasangan. Aku juga bekerja dengan adikku di Bergreens, status kita adik kakak. Itu semua nggak terlalu matter karena kita menjalankan bisnis dengan KPI, dengan organization structure yang jelas, dengan job desk yang jelas, dengan performance review yang jelas. Jadi status keluarga tuh nggak terlalu matters gitu. Itu lumayan penting menurut aku. Biasanya banyak bisnis keluarga tuh kalau misalnya ada percekcokan karena mungkin mereka itu cara menjalankannya lebih kekeluargaan dibandingin profesional. Jadi kalau misalnya nih nanti adiknya misalnya nggak perform, susah kalau nggak ada KPI kan. Kita mau ngomong ke adik kita, kamu kok kerjanya nggak benar kan, nggak mungkin gitu. Nah jadi yang penting tuh sebenarnya kita set basic foundationnya profesional aja. Oke. Yang saya senang tuh dari Bergreens bukan karena menjual makanan-makanan sehat aja nih Mbak Helga, tapi kan juga memberdayakan lingkungannya. Kayak misalnya membeli makanan-makanan mentah dari petani, mempekerjakan mereka, terus ibu rumah tangga atau perempuan yang memang berpenghasilan di bawah rata-rata. Itu bisa diceritain Mbak Helga? Bisa. Jadi memang saat kita bikin bisnis model Bergreens pertama-tama gitu ya, kita kan memang misinya adalah benar-benar pengen mengembody people profit planet ya, dimana company-nya harus profitable supaya bisa survive dan sustain, berkembang sendiri. Terus kita juga bisa punya benefit untuk customer sebagai people dan people within the company, sama people yang in the supply chain kan. Jadi dari jalur petani yang menanam bahan-bahan yang kita pakai dan tim produksi gitu. Terus dan planet gitu, ramah lingkungan. Nah, waktu itu kita lihat kalau kita jualan makanan sehat tanpa peduli source bahannya dari mana, mungkin itu sehat untuk konsumen, sehat untuk bumi karena berbasis nabati dan sebagian besar organik. Tapi mungkin kita nggak bisa bilang ini benar-benar bagus untuk orang yang nanam, karena kita nggak tahu apakah dia mendapatkan pendapatan yang layak dari bahan yang kita beli. Kan rata-rata kita misalnya beli di pasar, petani dapat 1/10 tuh dari yang harga kita bayarkan ke pasar. Artinya kan kebanyakan hilangnya di middleman gitu. Jadi dari situ kita ngerasa oh ini supply chain yang nggak efisien. Kita harusnya memberikan margin terbesar ke orang yang nanam dong gitu. Jadi dari situ kita akhirnya pelan-pelan tuh semakin banyak yang melakukan direct sourcing ke petani langsung. Dan ini win-win karena dari kita dapat harga yang cukup oke meskipun lebih tinggi dari harga non organik. Dari petani mereka mendapatkan pendapatan yang layak, dan karena mereka mendapatkan pendapatan yang layak, mereka lebih peduli sama kualitas. Jadi produsnya bagus-bagus banget karena mereka benar-benar peduli. Beda lah ya kalau orang kerja dibayar dengan baik dan orang kerja dengan dibayar dengan seadanya aja pasti usahanya juga seadanya gitu. Kalau ini mereka benar-benar peduli quality gitu. Dan ya jadi buat kita ini cara yang win-win. Palingnya sedikit lebih ribet di supply chain managementnya, tapi menurut aku itu cara yang paling masuk akal lah kalau kita mau memastikan petaninya tuh mendapatkan fair wages gitu dari produk yang kita pakai. Itu petaninya hanya dari satu daerah atau ngambil dari banyak daerah, Melga? Banyak daerah. Jadi kalau petani di Indonesia kan rata-rata mereka fokusnya kecil-kecil masih ya, size-nya kecil-kecil. Terus mereka tuh fokus ke beberapa crop doang. Jadi kalau petani beras organik ya mereka cuma nanam beras. Petani sayur-sayuran, kacang-kacangan gitu kan. Jadi kita tuh kerja sama dengan kira-kira 30 komunitas petani atau artisan yang bikin tofu, mie lontar dan lain-lain dengan cara yang masih tradisional dan bahan-bahan organik. Kita ambil langsung tuh dari mereka 30 di sekitar, kebanyakan dari Jawa lah. Terus kalau yang perempuan berpenghasilan rendah itu, Mbak? Itu tim produksi. Jadi kita bilangnya empok-empok ya, panggilannya empok-empok. Kalau mereka itu sebenarnya awalnya nggak sengaja. Jadi staff produksi pertama yang kita hire itu adalah satu empok dari satu kampung di dekat central kitchen kita. Namanya Poyama. Nah terus dari situ kita happy banget kerja sama dia karena dia tuh ibu tulang punggung keluarga. Kerjanya keras dan rajin banget. Pokoknya buat kita tuh sangat inspiring ini ibu nih gitu. Terus tiap kita mau hire orang, kita minta dia, Mbak Pok cariin deh tetangga-tetangganya, karena dia bilang di kampung saya tulang punggung keluarga tuh wanita. Oh ya? Jadi banyak isu sosial ya. Jadi di situ di kampung itu tuh banyak banget yang kayak suami-suaminya tuh nikah lagi dan lain-lain dan meninggalkan istrinya dengan anak. Jadi si ibu-ibu ini yang harus bekerja untuk membiayai ibu dan anak.
dan kadang-kadang suaminya tinggal juga di situ, cuma suaminya tidak bekerja gitu. Nah dari situ kita ngerasa oh ya udah kalau misalnya memang kita bisa meng-hire satu kampung itu, pompo dari satu kampungnya nasibnya seperti itu, dan rata-rata mereka memang ya edukasinya biasanya SMP, SD, ada yang paling tinggi SMA. Mereka mungkin secara background education bukan yang paling qualified, tapi mereka tuh kemauan kerjanya bagus, terus orangnya pintar belajar, bisa diajarin dan mau maju gitu. Nah dari situ akhirnya kita ya udah, jadi dari tidak sengaja sampai akhirnya sekarang tim produksi kita tuh 20 isinya empompo itu semua. Itu cuman di Dari satu cabang aja atau disebar tuh? Itu di Central Kitchen kita. Oh, di Central Kitchen. Jadi di Central Kitchen kita itu sekarang isinya 20 empompo yang adalah dari Satu kampung itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, kenapa nggak disebar ke cabang-cabang yang lain, Mbak Helga? Atau misalnya ada the next perempuan yang memang diambil gitu, dipekerjakan di beberapa cabang di kampung yang deket sama mereka cabang itu. Jadi kalau segini, kalau outlet kita kan rata-rata di Jakarta, di mall, ada yang di daerah-daerah cukup premium. Deket situ gak banyak kampung lah ya, udah gak ada lagi kampung di Jakarta kali ya, ya dikit lah gitu. Nah kalau dan ibu-ibu ini kita pernah sempat tawarin sih, ada gak yang mau ke outlet. Mereka gak mau karena mereka kan sebagai ibu tulang punggung rumah tangga dan yang ngurusin rumah. Jadi mereka tuh nyari tempat kerja yang deket sama rumah mereka, supaya pagi-pagi mereka bisa ngurusin anak sama rumah, kerja, pulang kerja mereka bisa siapin dinner buat anak-anak dan suaminya. Jadi mereka gak bisa mobile. Karena itu jadi kita ngelihat oh berarti kalau kerja sama komunitas ibu-ibu yang punya double responsibility seperti itu, ya iya cari uang tapi juga bertanggung jawab untuk operasional keluarga. Kita harus cari memberikan mereka lapangan kerja yang dekat dengan rumah mereka. Gitu. Nah, ngomongin soal Burgreen sekarang udah 11 cabangnya, Mbak. Kesulitannya apa? Dari cabang pertama di Rempoa, terus cabang selanjutnya sampai sekarang bisa 11 cabang. Kesulitannya apa ya? Paling banyak people management kali ya sekarang ya. Jadi tentunya scaling up bisnis dari 1 ke 11 itu punya challenge setiap tahun lah ya. Jadi gimana caranya kita gimana caranya kapasitas internal baik dari sistem, people, team, leaders itu juga berkembang. Karena kan perusahaan hanya bisa berkembang sebesar leader-leader di dalam company-nya berkembang gitu kan. Jadi biasanya rata-rata sampai sekarang kita challenge yang ongoing people management sih. Gitu. Jadi kayak ya gimana caranya kita memberikan training soft skill maupun hard skill, dan dari awal sih hiring the right people yang technical skillnya cocok tapi juga culturally fit with Burgreens gitu. Oke. Gitu. Sama ini Mbak pengen nanya kan orang mungkin juga sekarang tingkat keinginan untuk hidup sehat tuh masih belum setinggi itu. Karena pertimbangan mereka mungkin restoran-restoran atau tempat makan yang menyajikan makanan-makanan sehat tuh a little bit expensive. Mungkin Mbak Helga punya penjelasan tersendiri tentang itu. Iya. Tempat makanan sehat, oke. Jadi restoran makanan sehat sudah pasti lebih tinggi harga daripada restoran junk food. Karena dari segi kualitas produk materialnya aja beda banget. Junk food itu kan mereka kalau sourcing protein, sayur, mereka gak peduli sama aspek kesehatannya. Sedangkan kalau misalnya restoran makanan sehat pasti mempedulikan kualitas ingredient. Itu basic pertama banget. Food cost kita jauh lebih tinggi dari junk food gitu. Bahkan harga jual junk food itu food cost kita gitu. Jadi tentunya itu translating into a higher selling price ke customer. Tapi kalau customer mau mengadopsi pola makan sehat dengan budget yang lebih friendly, makan sehat itu ada tiernya, disesuaikan aja sama gaya hidup. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya mau makan sehatnya yang mengarah ke barat banget ya, tiap hari makannya quinoa, salad, pakai almond dressing, of course itu harganya bakal lumayan tinggi karena bahan-bahan import. Tapi kalau kita mau makan sehat dengan cara sederhana yang lokal, kayak aku makan pagi ubi bakar, pakai peanut butter, terus udah gitu bikin smoothie sendiri dari pisang, nanas, sama sayur-sayuran. Aku sayurnya juga nanam di rumah. Ya kayak gitu pasti bisa murah banget gitu. Jadi sebenarnya gaya hidup sehat itu bisa disesuaikan dengan gaya hidup pribadi kita juga. Mau se-fancy apa nih makanan sehatnya gitu. Cuma kalau restoran yang menjual makan sehat pasti lebih mahal karena ingredient lebih mahal. Terus kan kita kan kalau restoran ingin bikin makanan sehat ini kan semenarik dan enak mungkin gitu kan. Tentunya cost kita bikin plating yang oke, ambience yang enak, kan itu kan pastinya ya lebih mahal daripada kalau orang masak di rumah gitu. Oke Mbak Helga, ini aku pengen ngajak Mbak Helga untuk main games. Karena dari tadi udah ngobrol terus. Ini ada 3 pertanyaan yang bakal aku ajuin ke Mbak Helga. Namanya DSC Choice.
Jadi 3 pertanyaan ini harus Mbak Helga jawab dalam kurun waktu 3-5 detik. Jadi satu pertanyaan itu Mbak tinggal pilih A atau B. Oke, Sudah siap? boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Kaya tapi gak sehat atau gak punya duit tapi sehat? Maunya sehat dan berkecukupan. Ini gak ada di pilihan dong. A atau B, Mbak Helga udah lewat dari 5 detik nih. Kaya atau nggak sehat? Kaya atau tapi gak sehat atau gak punya duit tapi sehat? sehat tapi nggak punya duit deh, biar bisa kerja nyari duit. Oke. Yang kedua, bisnis profit besar tapi minim impact atau bisnis untung tipis tapi impactnya besar? Maunya yang kedua dulu, tapi dengan efisiensi proses supaya profitnya jadi sehat. Jadi yang dua dulu ya, yang B dulu ya. Iya. Nah yang terakhir nih. Melga bisa jawab gak ya? Partner kerja atau pendamping hidup? Partner kerja atau pendamping hidup? Aku dua-duanya jadi satu. Pilih satu. Pendamping hidup. Pendamping hidup. Wih, udah Mbak itu aja. Gampang kan ternyata ya? Gampang. Ini kan Burgreen sudah dapat banyak penghargaan ya. Ini saya bacain ya. Ada Jakarta's Best Healthy Food Restaurant by Yahoo. Terus winner of Trip Advisor Certification of Excellence tahun 2014. Terus Zomato's Best Healthy Food Restaurant sama top 10 trending restoran. Bahkan tahun 2016 tuh pernah masuk 30 under 30 yang sukses, perempuan sukses versi majalah Forbes. Ada nggak mimpi Burgreens atau mimpinya Mbak Helga sendiri ke depannya? Atau rencana ke depannya apa? Ya, mimpi Burgreen sih sebenarnya bukan dapat sertifikat. Kalau sertifikat buat kita apresiasi ya, kita senang banget diapresiasi untuk hal yang kita lakukan. Tapi mimpi kita itu membuat plant based eating itu mainstream. Terutama di Indonesia dan kedepannya pinginnya di Southeast Asia countries gitu. Dan saat orang mencari makanan sehat berbasis nabati, Burgreens dan Green Butcher itu jadi preferred brand mereka gitu. Jadi kayak household brand untuk healthy plant based food. Nah, Itu sih mimpi kita. Kalau yang itu baru ya Mbak, yang Green Butcher itu? Betul. Jadi Green Butcher itu brand yang kita bakal launch next week actually. Jadi kalau Burgreens kan restoran ya, jadi kita jual ready to eat meals. Nah, bedanya? Green Butcher ini ready to cook meals. Jadi kita akan jual plant based chicken sama plant based beef kita untuk customer pakai buat masak sebagai pengganti ayam dan daging di kehidupan sehari-hari. Tapi kan Burgreens ada yang dijual frozen foodnya juga. Nah, si frozen food itu, jadi itu bakal rebranding menjadi Green Butcher. Dan kalau sekarang kan flavored semua ya, jadi udah ada bumbunya kan, rendang, sate dan lain-lain. Kalau ini nanti kita akan jual plainnya, plain chicken sama plain beef. Tapi bentuknya frozen food juga. Frozen food juga. Next week baru launching. Wih, Mantap. Terus kalau ngomongin soal sukses, menurut Mbak Helga, arti kesuksesan itu apa? Arti kesuksesan buat aku itu bisa melakukan hal yang kita suka, membawa dampak positif ke lingkungan sekitar, dan dalam perjalanan melakukan itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kalau soal kegagalan apa yang pernah Mbak Helga rasakan? Terus how you manage that? Oke, kegagalan buat aku proses pembelajaran. Gak mungkin orang lagi merintis bisnis sukses terus, gak mungkin. Jadi kegagalan itu ya kayak proses pembelajaran aja ya, yang rasanya kurang enak. Kegagalan terbesar yang Burgreens pernah lalui gitu ya. Aku tahun keempat itu pernah berkembang lebih cepat dari kapasitas internal, yang membuat ada loophole sehingga aku sempat dealing sama kasus penggelapan internal. Jadi ada staff yang aku percaya banget menggelapkan uang dari Burgreens setiap hari selama setahun. Gitu. Itu baru nyadar selama 1 tahun Mbak Helga? Karena waktu itu sistem kontrol kita gak sebagus itu. Dan dia tuh kecil-kecil ngambilnya tiap hari tapi kecil. Nah pas akhir tahun saat kita melakukan audit internal baru ketahuan, kok outlet ini aneh angkanya. Bentar, itu di total bisa sampai berapa? 400 juta. Lumayan. Terus. Itu mungkin inilah salah satu tamparan terbesar dalam kehidupanku berbisnis ya. Gila, orang yang ku percaya ngambil uang sebanyak itu dan aku nggak tahu sampai setahun gitu. Ya udah, tapi dari situ kita urus ke polisi dan lain-lain. Tapi dari pengalaman itu aku benar-benar belajar tentang financial control, dan setelah itu kita mengimplement sistem kontrol yang jauh lebih rapih dibanding yang dulu-dulu gitu. Jadi buat aku belajar lah. Soal kepercayaan kan pasti sulit kan tuh untuk percaya lagi sama orang atau sama orang. Iya, ya sekarang jadi aku sistemnya gini ya, percaya orang nggak boleh buta. Jadi percaya orang, iya, tapi pastikan kita punya sistem yang memastikan loophole untuk mengambil hal-hal yang bukan hak mereka itu jadi sangat kecil,
Jadi kita ada sistem kontrol meskipun percaya sama orang ya. Gitu. Okay. Mbak Helga di sini kan sebagai mentor nasional DSC ke-11, ada nggak sih yang Mbak Helga harapkan dengan challengers ini semua nanti? Yang udah pada submit proposalnya? Iya, harapanku adalah ikut program ini dengan semangat belajar. Cangkirnya jangan penuh-penuh, kosongin dulu. Jadi nanti kalau misalnya ketemu mentor-mentor, coba serap sebanyak mungkin dan jadikan kesempatan ini untuk membuat koneksi yang baik dengan teman-teman yang lain. Karena kalau yang aku pelajari sih di bisnis itu, mentor itu penting banget supaya kita nggak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh yang mahal seperti yang aku lakukan waktu itu. Dan yang kedua, koneksi dan relasi itu juga penting banget sih untuk kita berkolaborasi maju bersama ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Helga. Tuh challengers pasti kan ditunggu nih sama Mbak Helga ide-ide yang menarik, makanya langsung aja submit proposal kalian di diplomatsukses.com sampai tanggal 19 Oktober 2020 nanti. Siap bikin gebrakan? Sampai ketemu di podcast selanjutnya.